Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Hasanah akan menjelaskan materi tentang radiasi benda hitam. Salah satu penyebab lahirnya fisika kuantum adalah lahirnya atau ditemukannya radiasi benda hitam. Pada abad ke-19, gejala-gejala radiasi benda hitam belum dapat dijelaskan oleh teori-teori yang ada saat itu. Oleh sebab itu, mendorong para ahli untuk memikirkan atau menemukan teori atau konsep energi, khususnya energi radiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan perkenalkan, di sini saya bernama Putri Asrofiani dengan NIM 206180033. Saya dari kelas Tadris Fisika 5B. Di sini saya akan membahas tentang materi radiasi termal. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu radiasi termal. Radiasi termal adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda berdasarkan temperaturnya. Frekuensi gelombang yang dipancarkan radiasi termal mengikuti sebuah probabilitas yang bergantung hanya pada temperatur. Sinar matahari bagian dari radiasi panas yang dihasilkan oleh plasma panas matahari. Bumi juga memancarkan radiasi termal, tetapi ada intensitas yang jauh lebih rendah dan distribusi spektrum yang berbeda atau inframerah daripada terlihat. Karena lebih dingin, penyerapan radiasi matahari oleh bumi diikuti oleh radiasi termal yang keluar. Adalah dua proses paling penting yang menentukan suhu dan iklim bumi di sebagian besar model iklim. Di sini contoh radiasi termal termasuk cahaya tampak dan cahaya inframerah yang dipancarkan oleh bola lampu pijar. Radiasi inframerah yang dipancarkan oleh hewan yang dapat dideteksi dengan kamera inframerah. Dan radiasi latar belakang, gelombang mikro, kosmik. Radiasi termal berbeda dari konveksi termal dan konduksi termal. Baiklah, selanjutnya laju pemancaran dan penyerapan radiasi termal antara yang memancarkan radiasi termal dengan lingkungan yang menyerap radiasi termal tidak harus sama. Yang pertama, jika temperatur benda yang memancarkan radiasi lebih tinggi dari temperatur lingkungan, maka laju pemancaran benda itu melebihi atau lebih cepat laju penyerapan sehingga benda tersebut menjadi dingin. Yang kedua, dan jika sudah mencapai keseimbangan termal dengan lingkungan, laju pemancaran selalu sama dengan laju penyerapan. Dan yang selanjutnya, tentang radiasi termal umumnya dalam bentuk spektrum, artinya terdiri atas deretan gelombang dengan berbagai frekuensi atau panjang gelombang. Di sini spektrum sendiri terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu spektrum kontinu dan spektrum garis. Yang pertama akan kita jelaskan dulu apa itu spektrum kontinu. Spektrum kontinu ialah spektrum yang dihasilkan oleh radiasi termal, benda padat dan cair, garis gelap atau terang yang ada dalam satu spektrum, seragam dan berkelanjutan, atau terdiri dari berbagai warna yang bersinambungan. Yang kedua yaitu spektrum garis ialah spektrum yang dihasilkan oleh gas, terdiri dari warna garis yang terputus-putus.
Yang selanjutnya kita akan bahas tentang benda hitam. Benda hitam ialah benda yang menyerap seluruh radiasi yang mengenainya, yaitu dapat dijelaskan dalam yang pertama, benda hitam yang ideal digambarkan sebagai benda berongga dengan lubang kecil. Ketika sebuah radiasi masuk ke rongga melalui lubang, maka radiasi tersebut dipantulkan berkali-kali di dalam rongga melalui dinding dan tidak dapat keluar kembali ke lubang. Dan yang kedua, jika seluruh radiasi yang masuk melalui lubang atau rongga kecil tidak dapat keluar kembali, maka benda tersebut dikatakan menyerap seluruh radiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Fidawati mengenai distribusi radiasi spektral. Nah, jadi radiasi atau daya pancar ini merupakan banyaknya energi yang dipancarkan tiap satuan luas permukaan benda hitam tiap satuan waktu. Radiasi ini bergantung pada temperatur dari benda hitam. Selanjutnya itu spektral, yaitu distribusi dari daya pancar atau radiasi. Selanjutnya yaitu komponen spektrum, yaitu panjang gelombang dan frekuensi. Nah, distribusi radiasi spektral atau disebut juga dengan distribusi daya pancar. Nah, ini dengan persatuan luas permukaan benda hitam per satuan waktu yang disumbangkan oleh spektrum dengan frekuensi tertentu. Nah, itu dengan di mana RV, RTV sama dengan setengah C rho TV. Nah, RTV ini merupakan fungsi distribusi radiasi spektral dengan satuan watt per meter persegi. Nah, ini C merupakan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, rho TV ini merupakan distribusi rapat energi spektral. Nah, maka RTV-dV sama dengan setengah C rho TV-dV. Nah, RTV-dV ini merupakan daya radiasi benda hitam bertemperatur T dan disumbangkan oleh komponen spektrum V sampai V plus dV. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzaiman Nanifela dengan NIM 206180049. Saya dari Fisika 6B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fisika kuantum, yaitu materi kita pada hari ini tentang hukum bergeseran Wien. Tahukah teman-teman bahwa benda hitam memiliki spektrum yang berbeda ketika dipanaskan? Hal ini karena pengaruh suhu. Semakin tinggi suhu pada benda hitam, maka spektrumnya akan memiliki panjang gelombang yang pendek pada suatu intensitas maksimum atau biasa disebut bergeseran Wien. Bagaimana ya terjadinya bergeseran Wien pada radiasi benda hitam? Simak penjelasan dari saya ya teman-teman. Perlu kita ketahui teman-teman, pada akhir abad ke-19, para ilmuwan masih mempertanyakan terkait penjelasan tentang spektrum yang terlihat oleh mata manusia ketika benda berpijar. Ada kalanya pada suhu sekitar 1000 K, benda berpijar berwarna merah seperti pada elemen setrika. Pada suhu yang lebih tinggi, benda berpijar berwarna oranye seperti pada bara besi, dan pada suatu yang lebih tinggi lagi, benda berpijar mendekati warna putih. Kemudian, Wilhelm Wien menjelaskan tentang kejadian tersebut. Wien mengemukakan bahwa spektrum benda berpijar adalah kontinu. Akan tetapi, ada panjang gelombang pada spektrum yang berada pada intensitas yang paling besar. Panjang gelombang tersebutlah yang menentukan warna pijar pada benda. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide kedua, yaitu tentang tahukah kamu
Pada slide kedua ini yaitu tokoh fisikawan yang bernama Wilhelm Wien lahir pada tanggal 13 Januari 1864 di Kharkiv, Rusia. Wien adalah fisikawan asal Jerman yang memenangkan penghargaan Nobel di bidang fisika pada tahun 1911 untuk penemuannya mengenai hukum yang mengatur radiasi panas. Pengertian hukum pergeseran Wien yaitu Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek atau ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Misalnya, pada batang besi yang terus panaskan suhu yang sangat tinggi. Awalnya batang besi berwarna kemerahan. Karena suhunya terus naik, warna batang besi berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya memijar. Panjang gelombang cahaya merah lebih besar daripada panjang gelombang cahaya kuning. Sama artinya dengan frekuensi gelombang cahaya merah lebih rendah daripada frekuensi gelombang cahaya kuning. Tahukah kamu apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas radiasi benda. Ketika suhu benda berubah, maka intensitas benda akan ikut berubah atau terjadi pergeseran. Pergeseran ini dapat digunakan untuk memperkirakan suhu benda atau biasa disebut pergeseran Wien. Nah, teman-teman bisa lihat pada slide selanjutnya yaitu grafik spektrum radiasi benda hitam. Nah, grafik di atas menunjukkan hubungan intensitas radiasi benda hitam terhadap panjang gelombang pada suhu yang berbeda. Dapat dilihat bahwa ketika suhu benda hitam meningkat, panjang gelombang untuk intensitas maksimum atau lambda maksimum bergeser ke nilai panjang gelombang yang lebih pendek. Berdasarkan percobaan Wien dapat diperoleh persamaan seperti berikut, yaitu lambda maksimum kali T sama dengan C, di mana lambda maksimum itu yaitu panjang gelombang untuk intensitas maksimum. Satuannya itu meter. C yaitu tetapan pergeseran Wien, di mana nilainya yaitu 2,9 kali 10⁻³ meter kali Kelvin. Sedangkan T yaitu suhu dengan satuannya itu Kelvin. Nah, teman-teman, selanjutnya, saya Siti Hasanah akan menjelaskan materi tentang hukum Stephen Boltzmann, di mana istilah ini sama dengan flux energi, yang artinya adalah energi termal yang dipancarkan oleh tiap satuan luas permukaan. Berdasarkan gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi temperatur benda hitam, maka semakin tinggi pula flux energi termal yang dipancarkan. Awalnya, hukum Joseph Stephen 1987 mengemukakan bahwa intensitas radiasi total atau RT untuk semua panjang gelombang dari suatu benda hitam berbanding lurus dengan suhu di pangkat 4. Kemudian Ludwig Boltzmann 1889 menurunkan hukum Stephen dari gabungan termodinamika dari persamaan Maxwell sehingga mendapatkan nilai sigma sama dengan 5,67 kali 10⁻8 Joule per sekon dikali m⁻² K⁻4. Jadi hukum Stephen Boltzmann adalah RT sama dengan E dikali sigma T pangkat 4. Di mana RT adalah energi termal yang dipancarkan per satuan waktu oleh tiap satuan luas permukaan benda hitam bertemperatur T. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.